Selamat pagi Bapak dan Ibu semua, kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi 12 April 2022. Kita akan mulai dengan penutupan ISG kemarin seperti biasa. Penutupan ISG kemarin mengalami koreksi sebanyak minus 0,10%, dan bursa Asia lainnya maupun sebenarnya bursa Eropa dan bahkan bursa Amerika mengalami koreksi juga, di mana koreksi yang terjadi di bursa Asia di XTI minus 0,25%, Hang Seng minus 3,03%, dan Nikkei minus 0. Sebentar, ada suara double ya, sebentar. Baik, kita lanjutkan kembali. Sorry, tadi ada suara double, makanya saya stop sementara. Kemudian lanjut untuk saham bursa Eropa, yaitu untuk FTSE dan DAX mengalami minus 0,67% dan DAX minus 0,64%. Dan DJIA, SP500 dan Nasdaq mengalami pelemahan di atas 1%, dan pelemahan tertinggi yaitu di Nasdaq dengan minus 2,18%. Untuk WTI mengalami penguatan plus 1,52% dan Brent juga mengalami penguatan plus 1,35%. Hal ini juga kalau kita lihat memang sudah bergerak di bawah daripada harga minyak yaitu $100 yang kemarin bahkan sampai $120 per barel. Sekarang udah mulai penurunan karena memang beberapa penghasil minyak, salah satunya US, melakukan pelepasan cadangan minyaknya untuk menetralisir kenaikan minyak yang terus-menerus bahkan sampai lebih dari $100 pada tempo kemarin. Kemudian juga untuk gold tetap berada di bawah 2000 dolar, yang mungkin juga disebabkan oleh karenanya daripada inflasi, walaupun inflasinya tinggi, ini ada peluang juga untuk kenaikan interest rate yang semakin ketat oleh The Fed, yang mempengaruhi juga daripada kenaikan harga emas. Kemudian ada coal mengalami pelemahan minus 0,78%, dan CPO plus 0,97%. Untuk nikel, tin, dan koper mengalami pelemahan kompak itu minus 3,42%, minus 0,76%, dan minus 1,19%. Dan kita lanjutkan lagi dengan prediksi IHSG hari ini. Prediksi IHSG hari ini ada peluang untuk mungkin mulai penurunan sampai 7.145 dengan resisten yang diperhatikan di 7.250. Penurunan juga bisa terjadi karena mungkin kemarin sempat sampai ke hampir 7.300 atau 7.300, dan terlihat adanya rejeksi terhadap pergerakan harga kemarin. Dan juga kalau lihat dari kabar dari bursa Amerika, di mana terjadinya penurunan daripada saham-sahamnya dari 3 indeks tadi mulai penurunan, bahkan ada yang sampai 2% untuk Nasdaq-nya, di mana ini merupakan ada sebuah rippling effect atau gabungan dari beberapa hal seperti inflasi yang tinggi, pengetatan kebijakan moneter ke depan yang mungkin untuk menaikkan suku bunganya yang sampai kabarnya ada sekitar 50 BPS point, dan juga adanya kasus lockdown COVID yang terjadi di China. Dan minggu ini jangan lupa adanya US Corporate Earning Season, ya daripada waktu itu ada bilang bank-bank besar kayak Bank JP Morgan dan sebagainya atau Goldman Sachs yang akan melaporkan earning mereka. Kemudian juga untuk SP500 selama kuartal 1 ini mengalami peningkatan sebanyak 4,5%, dan ini merupakan peningkatan yang lebih rendah dibandingkan kuartal 4 2020. Kemudian juga untuk Treasury Yield atau obligasi 10 tahun Amerika Serikat sekarang menyentuh angka 2,79%, dan memang trennya kalau dilihat secara chart juga lagi bullish. Kemudian ini merupakan poin tertinggi yang terjadi sepanjang dari tahun 2019 pada bulan Januari. Dan dari data inflasi, di mana inflasi pada bulan Maret ini diekspektasikan bisa mencapai sampai ke kenaikan sempat 7,9% ya. Dan sekarang diekspektasi mungkin meningkat lagi sampai 8,4%, di mana ini adalah tertinggi sepanjang 40 tahun terakhir untuk CPI-nya. Kemudian juga PPI akan diumumkan pada Rabu minggu ini untuk datanya. Untuk kabar dari minyak mentah, harga minyak mentah memang mengalami penurunan dibandingkan dengan kenaikan yang terjadi pada tempo bulan-bulan lalu, di mana ia bergerak sekarang sudah di bawah $100 per barel, dan juga ini terjadi karena adanya kebijakan lockdown daripada COVID yang terjadi di China, yang takutnya mempengaruhi daripada permintaan minyak itu sendiri. Dan juga ini kalau kita lihat ya daripada
dampak dari serangan atau invasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina yang menyebabkan minyak mentah naik, gain-nya itu mulai hilang lah akibat daripada penurunan karena lockdown daripada COVID ini mungkin, dan juga disebabkan oleh adanya pelepasan cadangan minyak oleh seperti Amerika Serikat. Kemudian juga ada 3 berita korporasi. Pertama dari Cepin, PT Caroy Pokpan Indonesia Tbk, yang mencatatkan penurunan laba bersihnya sebanyak 5,77% dibandingkan tahun 2020, di mana 2021 ini hanya mencapai 3,62 triliun rupiah. Untuk MAPA yaitu PT MAP Aktif Adi Perkasa Tbk yang mencatatkan kenaikan laba bersih sebesar 12.286% dibandingkan pada tahun 2020 menjadi 257,38 triliun pada tahun 2021. Ada kabar ketiga dari SMCB atau PT Solusi Bangun Indonesia Tbk yang akan mendistribusikan dividen sebanyak 216,27 miliar rupiah. Ada 3 saham rekomendasi pada hari ini. Pertama ada Pewon, dengan trennya cenderung bullish, baik secara jangka pendek maupun jangka menengah. Dengan trade buy yang disarankan yaitu ada di 510, dengan stop loss-nya ada di 480. Target price kedua ada di 540 atau di resisten pertama, dan bisa mencapai ke resisten kedua di 558. Apabila nanti sudah menyentuh daripada area 540, ada kemungkinan ke arah sana. Kemudian lanjut ke saham kedua yaitu Kepik atau MNC Land Tbk, di mana short term trend-nya cenderung sideways dan medium trend-nya masih dalam keadaan bullish. Trade buy yang disarankan yaitu ada di harga closing kemarin yaitu di 104 dengan target price-nya 113, pendek saja di sekitar area sideways, atau target price kedua di 115 dengan stop loss yang disarankan yaitu di 96 perak. Yang ketiga ada KBLV atau First Media Tbk. Dengan ini kita bisa bilang ini lebih sangat spekulatif terkait dengan adanya support di sekitar area stop loss yaitu di sekitar area 252 atau 254. Di sana ada peluang untuk mengalami rebound mungkin sampai ke sekitar area 288 sampai 306 atau 306 sorry. Dengan stop loss yang disarankan yaitu di sekitar area 250. Kemudian ada acara edukasi dari Philips Sekuritas Indonesia yang akan diadakan pada Rabu 13 April 2022 pada jam makan siang dari jam 12 sampai jam 1 siang tentang cara bertransaksi saham dengan Palm Pro Trader. Dan ini semua gratis bagi Bapak atau Ibu yang masih bingung cara menggunakan aplikasi daripada Philips Palm atau Pro Trader dari Philips Sekuritas Indonesia, bisa bergabung ke seminar ini dengan melakukan pendaftaran melalui link bit.ly edukasi 0403. Pendaftaran menyertakan nama lengkap dan email yang valid. Untuk yang kedua ada memahami dan berinvestasi reksadana di Palms ID Pro Funds yang kerjasama dengan MNC Asset Management. Ini juga online pada hari Kamis 14 April 2022 dan seperti biasa diadakan pada jam makan siang yaitu jam 12 sampai jam 1 siang. Dan seminar ini semua gratis, bisa daftar melalui link bit.ly edukasi 0406 dengan pendaftaran hanya berupa nama lengkap dan email yang valid. Dan sesi ini berakhir akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab tentang saham outlook-outlooknya mau seperti apa, bisa ditanyakan oleh kolom Q&A dan akan dijawab sekitar 1-2 menit lagi. Kita akan kembali dan menjawab pertanyaan dari Bapak atau Ibu.
Baik, kembali lagi untuk sesi Q&A-nya. Kita akan mulai dari Ibu Maria yang bertanya tentang saham BBCA dan BBNI. Saham BBCA sendiri kalau dilihat dari secara teknikal memang adanya potensi penurunan karena walaupun stokastiknya sekarang lagi mulai mengarah ke atas. Ini terlihat juga dari sekarang ini dia belum mampu melewati dapat titik resisten yang berada di area 7.950. Di sana jadi resisten yang belum bisa tembus, bahkan membentuk resisten baru di 7.850 yang lebih rendah lagi. Dan kemarin candlenya juga kelihatannya dengan cukup menunjukkan bahwa adanya peluang untuk turun, di mana bentuk marubozu merah. Di sini ada peluang untuk turun, mungkin sampai ke area support pendek saja di 7.650, di saat daerah sana bisa tersentuh. Dan sebenarnya kalau nanti ada peluang terbentuknya candle seperti yang terjadi pada tanggal 18 Januari 2022 atau candle rejeksi, itu ada peluang untuk mengalami rebound. Tapi untuk sekarang kita tunggu sampai ketika baik, kita lanjutkan lagi ya. Tadi ada masalah internet, tadi tiba-tiba putus. Kita lanjutkan lagi mungkin dari awal untuk saham BBCA ya. Kita lanjutkan yang tadi. Ada peluang untuk menuju support di 7.650 dan untuk resistannya ada di 7.875. Jadi kita lihat dulu apakah dia mampu peluang melewati sini atau bahkan nunggu apakah adanya rebound terhadap titik 7.650. Kemudian kita akan lanjutkan lagi untuk pertanyaan dari Ibu Maria, yaitu saham BBNI. Sebenarnya saham perbankan rata-rata tuh pergerakannya mirip-mirip sih. Jadi kalau misalnya biasanya kalau ada yang turun, misalnya saham bank besar, biasanya yang lain ikutin juga yang bank gedenya ya, kayak BCA, BNI, BMRI, BBRI, kayak gitu. Untuk sekarang memang dia ada cukup rebound ya, kemarin rebound terhadap titik ini. Ini ada support, tadi kan supportnya di 8.075. Ada peluang untuk menyentuh resisten di sekitar area 8.525 atau sampai ke 5.550, ini yang terdekat. Akan menjadi cukup menarik apabila dia mampu melewati daripada 8.575, di mana itu ada resisten yang belum bisa ditembus untuk sampai sekarang ini. Apabila mencapai, ada peluang mungkin sekitar area 8.800. Dan kita akan lanjutkan lagi untuk saham dari Bapak Yudi, bertanya tentang saham TPIA dan SRTG. SRTG kemarin kan sudah pernah diberikan rekomendasi, memang sudah menyentuh daripada target yang disarankan. Jadi apabila sudah Bapak Ibu merasakan cukup, bisa dilakukan taking profit terhadap saham SRTG. Untuk masuk sekarang apakah boleh? Tidak, saya tidak sarankan untuk masuk. Kenapa? Karena sudah naik cukup tinggi dan resiko untuk stop loss-nya sangat cukup jauh, yaitu sekitar area 2.600-an. Atau kalau mau terdekat pun stop loss-nya sangat di area 2.920. Itu cukup jauh. Lebih baik menunggu daripada terjadinya retest mungkin terhadap resisten di sini. Kalau ada retest akan menjadi menarik. Area 3.140 atau 1.150 itu menjadi menarik kalau ada retest ke sana. Kalau sekarang lebih baik tunggu sampai ke sekitar area tersebut. Karena resikonya cukup tinggi kalau diukur ya. Ini bisa diukur kok pakai info line. Nah, kalau misalnya masuk dari sini ke sini, 23-30%, gede banget. Jadi baik di skip dulu aja yang terlalu naiknya tinggi. Saham top gainers tidak selalu menunjukkan dia akan terus naik. Itu yang jadi masalah. Itu nggak harus sampai kita harus masuk ketika dia jadi daftar top gainers. Kemudian kita akan lanjut ke saham berikutnya, yaitu ini ada breakout daripada titik resisten. Di area 10.775 untuk saham TPIA, memang ada potensi untuk lanjut menguat. Tapi kalau resikonya untuk stop loss itu jauh ya, di sekitar area sama kayak tadi. Ini kalau naik cukup tinggi ya, dari 10.000 mungkin kalau stop loss-nya. Sekarang tuh di 11.650. Itu kira-kira, ini kan bisa pakai info line, tinggal klik aja di sini info line di menu Philips nih, kalau ada lewat web. Tarik ke sini itu 13%. Tarik ke sini 9%. Bisa sih sebenarnya kalau mau masuk, tapi resikonya segede gini. Kalau misalnya oke, ya nggak masalah. Kalau ini bisa turun, bisa tetap naik, ada peluang naik. Tapi ini akan di 11.250 ada resistennya, belum tercapai. Kalau misalnya udah pegang dari bawah, nggak apa di sekitar situ sebagai area targetnya ya untuk TPIA.
Kita akan lanjut ke saham Temas sama SGRO. Temas kemarin, ini bertanya dari Ibu Windy, Temas kemarin udah nyampe target 1 ya, dari yang kita rekomendasikan di Telegramnya Philips. Sudah target 1, apakah masih ada peluang untuk menguat? Masih ada, karena sekarang itu, kemarin itu kita spekulasi terhadap pembentukannya pattern falling wedge sebelum terbentuk, kita spekulasi. Jadi saya berikan berdasarkan spekulasi terhadap pergerakan harga yang kita jadi. Dari sini sih kalau kelihatan kok, ini masih ada peluang untuk naik dan sekarang early breakout daripada pola yang terbentuk. Kalau kita lihat seperti ini, jadi mungkin bisa di sini kali ya entry-nya ya, lebih enak, lebih aman. Sekitar high kemarin itu berapa? Sorry, 1795. Kalau nyampe sana agak menarik. Kemudian stop loss-nya di sekitar area 1480. Ini kayaknya cukup gede juga ya. Sorry, salah tarik garis. Lebih enak pakai yang info line. Ini agak gede ya. Resikonya sekitar 14% kalau yang high risk. Itu mungkin kalau udah toleransinya segini, ya nggak apa-apa. Tapi ini sekitar stop loss-nya mungkin sekitar area sini. 14-15%. Area 1500. Kalau misalnya masuk sekarang ya, itu bahkan masuk sekarang. Ya masuk di harga closing juga oke sih ini. Itu 15% kira-kira resikonya. Dengan target yang mungkin dicapai, ini bisa sampai ke sini, 2000, 2070-an, atau sampai ke sini, sekitar area 2250. Itu ya untuk saham Temas, emang pergerakannya menarik kemarin, dan sampai target 1. Dan saham BBTN, jadi kalau misalnya ambil berdasarkan Telegram rekomendasi beberapa waktu lalu, itu bisa dilakukan taking profit terhadap target yang sudah disampaikan. Peluang penguatan untuk Temas pun masih ada, karena memang baru early breakout ya, daripada pola yang terbentuk. Kemudian untuk supportnya sudah tertembus untuk PBTN, ini support yang cukup krusial, jadi harap hati-hati akan terjadinya penurunan atau pelemahan harga yang terjadi, yang bisa mencapai sekitar area sini, di sekitar area support di 1580 atau 1570-an. Itu bisa terjadi koreksi atau pelemahan sampai ke arah sana untuk saham BBTN. Lanjut ke saham SMSM. SMSM itu seingat saya mengalami breakout terhadap titik resisten klasik. Betul kan? Jadinya breakout terhadap titik resisten klasik, yang dimana breakout ini cukup impulsif dengan volume yang meningkat, dengan stokastik juga yang mengalami penaikan, dan trennya pun cenderung ada tren bullish. Tren bullish yang terbentuk itu ada peluang untuk mungkin sampai ke area 1560 untuk peluang kenaikan harganya. Dengan support yang disarankan mungkin sekitar area 1390-an untuk supportnya, jadi perhatikan di sana. Kemudian untuk saham LPCK dan AMFG. Saham LPCK sendiri kalau kita lihat memang adanya rebound terhadap titik support. Rebound, ini rebound sendiri atau retest rebound lebih tepatnya, rebound terhadap titik support, di mana ia breakout terhadap support yang jadi resisten di 1200. Nah, sekarang lagi peluang menguat dari stokastiknya juga masih early, bisa sampai ke 1285 atau ke sekitar area 1350. Lanjut ke saham AMFG dari Ibu Nadia. Saham AMFG cenderung mengalami kenaikan harga, dan trennya itu cenderung bullish. Ingat saya pernah kasih ini deh, tapi udah lama banget, udah kena target 2 sih kita. Kemarin itu kan sempat ya breakout terhadap pola yang terbentuk di sini, waktu kan kayak kasih di bawah sini. Udah kena daripada resistennya, ternyata lanjut menguat, dan sekarang lagi breakout resisten lagi, masih mungkin lanjut dari, bentar ini ada historisnya, ada ini agak tricky, mungkin bisa sampai ke 6150 ya, bisa dicek di sana. Nanti kalau kenaikannya supportnya perhatikan di 5500. Lanjut ke saham ICBP dan MLPT. Saham ICBP masih downtrend, tertahan di support di 7200. Jadi perhatikan untuk supportnya ini cukup krusial kalau tertembus di 7200. Untuk peluang penguatannya mungkin masih ada, karena memang dari
Sini juga ada breakout, sebenarnya ini retest breakout-nya. Nah, mungkin saya sampai ke 7.700 atau 7.650 untuk penguatannya terbatas. Kelihatannya dari kalau dari pergerakan teknikal pun juga masih bearish. Untuk saham yang selanjutnya itu MLPT. Saham MLPT sendiri reject-nya cukup impulsif ya kemarin terhadap tick support. Takutnya nanti koreksi dulu mungkin ke area sini ya. 3.200 sekian, 3.300 di sini. Takutnya nanti koreksi ke sini, ada kemungkinan ke sana dulu. Dari pergerakan harga juga sedang mengalami pola sideways. Kalau misalnya nanti lewat daripada EMA atau garis biru dan kuning, menjadi menarik, bisa sampai ke 3.500 atau ke 3.600. Oh, tadi ada yang nanya ya, untuk info tadi saham yang rekomendasikan Philips apa aja? Ini saya jawab nih sekarang. P1, dan bisa lihat di Telegram juga sih kalau kelewat. P1, kalau nggak salah satu lagi ke PIK, saya lihat slide dulu, takutnya ada yang salah. Saya kasih lihat aja kali ya, saya screen bentar ya. Pindah bentar ya, saya screen-nya, ada yang nanya tentang rekomendasi soal. New share. Pindah share screen bentar. Tadi ini ada saham P1, ada saham Kepik, juga ada saham KBLV atau First Media. Itu ya kira-kira yang tadi direkomendasikan pada pagi hari ini. Dan kita langsung lanjut ke pembahasan ke saham yang ditanyakan. Oke, untuk saham yang ditanyakan selanjutnya dari Bapak Alex bertanya tentang saham Auto dan ASGR. Saham Auto ini kelihatannya memang pergerakannya, tapi harap hati-hati ya. Walaupun ada breakout, breakoutnya itu kembali lagi turun ke bawah daripada titik extend di 1180. Takutnya nanti mengalami penurunan, peluang untuk pengurunan karena memang kemarin breakoutnya takutnya jadi fake false breakout atau bisa lanjut turun ke start area 1140. Kita lanjut ke saham ASGR. Saham ASGR ini kalau kita lihat memang trennya jadi bullish. Wah, itu juga sempat diberikan ya di area sini kan. Kasih yang waktu itu lagi ada di sini, kita kasih di area sini. Dan ternyata masih lanjut menguat cukup impulsif naiknya. Jadi hampir 90 derajat di sekitar 75 kayaknya ini ya. 75, 80-an. Kalau dari derajatnya. Kalau kayak gini tuh biasanya rawan koreksi. Bisa koreksi ke sekitar area EMA, mungkin atau ke area sini, sekitar area 900 perak. Jadi, tunggu saja adanya koreksi. Ini pergerakannya terlalu impulsif. Kalau lihat ada info lain juga, kalau dipaksain kan, ini penurunan yang mungkin terjadi kan cukup besar ya. Jadi mending ditunggu aja. Jadi ya rewardnya lebih enak gitu loh. Atau peluang targetnya lebih enak. Itu bahas sederhana seperti itu. Lanjut ke saham AGI, BRMS, dan ADMR. Saham AGI sendiri kalau kita lihat memang adanya breakout terhadap, ya ini juga kejadian lucu lah daripada target yang waktu dibagikan ya. Ternyata dia kena dulu, SL-nya beda 1 tick kalau nggak salah, 1-2 tick, langsung naik ke target 2. Memang suka kayak gitu sih. Ya memang kadang kejadian. Terus ini untuk resistennya itu di start area 2100, kemarin sempat tercapai ya. Ini kan ada rejection juga ya dari area 2100 ini. Jadi akan menjadi menarik kalau nanti tuh stay di atas 2100, asumsinya seperti itu. Terus nanti rebound di start area sini. Kalau sekarang sih belum ya. Jadi ditunggu aja. Jangan paksakan sesuatu untuk masuk karena ini juga naiknya impulsif, takutnya diiringi dengan penurunan yang impulsif juga. Kalau ditanya ini juga potensi rebound ke sini di 1850 untuk area yang bisa dipertimbangkan. Kemudian juga untuk selanjutnya ada saham BRMS dan ADMR.
Saham RMS, ini kalau kelihatan sekali ada potensial koreksinya, terlihat dengan stokastik yang pointing down atau mengarah ke bawah, dan terjadi bentuknya valid swing yang menandakan ada potensi untuk mengalami penurunan yang bisa tercapai ke resisten 220 atau ke area 208. Jadi bisa di watch di sana sebagai potensi koreksi yang bisa dijadikan area potensial rebound ke depan apabila dilanjutkan kenaikannya ya. Jadi tergantung dapat respon terhadap harganya di area tersebut. Dan kita lanjut ke saham ADMR. Ini juga rawan koreksi, stokastik yang mengatakan demikian. Mengindikasi terjadi koreksi. Menunggu sekitar area 1860 sampai 1880 itu menarik kalau bisa sampai ke sana. Kita ada potensi koreksi ke area tersebut. Kemudian lanjut ke saham MNCN dan Medco. Saham MNCN ini menunggu daripada dia mampu melewati area resisten di sekitar 975. Ini kan high kemarin 970 ya, 975. Kalau nyampe 975 nanti ya penutupannya di atas itu, atau closingnya di atas harga 975 itu jadi menarik dengan support yang dipertimbangkan di 940 atau 935. Kemudian lanjut ke saham berikutnya yaitu saham Medco. Saham Medco memang terbentuk head and shoulder, itu sudah dibahas dari pergerakannya memang cenderung turun dan tercapai daripada area penurunan yang disampaikan. Ini head and shoulder, kalau mau Google nanti kelihatan, jadi kelihatan bentuknya emang kayak gini, persis ini shoulder, ini headnya. Kelihatan ada peluang untuk menurun, masih ada, masih sampai ke sekitar area 490-an, 498, bisa sampai ke sana untuk penurunan yang mungkin terjadi, atau ke 470 karena memang sudah breakout daripada neckline-nya atau garis support-nya. Atau garis biru yang bisa dibilang di sini ya, kalau lebih gampang untuk diperhatikan. Kemudian lanjut ke saham SRTG tadi sudah dibahas, masih bullish. Adro juga masih bullish. MTK Adro tapi belum dibahas, kita nanti langsung Adro sama MTK. Oke. Adro udah kena ya daripada target pertama di sekitar 3.100 udah kena. Dan sekarang stokastiknya mulai ngarah pointing down. Dan adanya koreksi juga terhadap harga batubara. Takutnya nanti ada peluang untuk nge-retest daripada arah harga mungkin di sekitar area 2.900. Tapi kalau misalnya udah nyampe ke sekitar, ada kan udah nyampe sekitar area target 1 dan target 2 ya. Kalau misalnya mau taking profit daripada area tersebut kan udah entry sesuai dengan yang itu yang diberikan, tidak masalah. Daripada nanti takutnya bukan berupa retest atau lebih lanjut turun ke bawah, kayak terbentuk double top atau misalnya. Ya nggak masalah. Kalau lanjut lagi untuk saham MTK, SRTG masih bullish. Tadi sudah juga kalau udah dibahas ya secara chart. Dan lanjut ke saham MTK. MTK ini menunggu sih, nunggu kayak bentuk pattern lebih enak kayak di sini kan, korektifnya enak dimasukin, jadi risikonya kecil. Jadi kalau kayak gini-ginian ya, kalau udah naik panjang kayak gini, ini tunggu koreksinya aja. Kan kayak gini kan, ini juga ada area resisten, ditunggu aja dekat-dekat ke area situ atau sekitar area sini dekat EMA di 2480, ditunggu aja ke area sana karena stokastik juga pointing down. Takutnya nanti lanjut turun juga, turun korektif ke area sana. Lanjut ke saham Telkom Budi Antam. Telkom ini sudah breakout sebenarnya kalau dilihat dari pola ya. Cuman lagi tertahan di area breakout itu. Stokastiknya pointing up. Support jadi invalidasinya tuh sekitar area sinilah, sekitar area 410 atau 4.400. Jadi kalau misalnya melewati daripada area tersebut, kemungkinan menguatnya menjadi lebih kecil dibandingkan kemungkinan penurunan yang terjadi. Mungkin sampai ke sini kalau lewat daripada pola yang terbentuk 4.300. Tapi untuk sekarang
Ini akan menarik kalau misalnya closingnya tetap di atas daripada garis yang di atas ini, garis yang saya sedang klik ya, garis warna hijau muda yang di sini. Kalau misalnya dia tetap berada di atas atau di area 4630 itu menjadi menarik. Kemudian kita akan lanjutkan lagi untuk saham MAP Budi, ya kita belum bahas Budi sama Antam. Jadi ini nunggu closing ya. Nunggu closingnya kalau hijau nih, hijau di atas ini agak menarik karena ada kemungkinan lanjut menguat di sekitar area 4.680-an atau bahkan lanjut ke sekitar area 4.000, bentar wait, saya coba ke 4.750. Nah, mungkin dicapai. Lanjut ke saham Tower sama Antam. Jadi kita tunggu daripada pergerakan harga ke depan untuk Telkom. Tower ini kelihatannya belum ada potensi buy, untuk spekulatif pun belum. Saya masih kalau spekulatif tunggu di sini. 1000 itu jadi titik spekulatif yang cukup menarik, tapi untuk sekarang belum. Menarik pun kalau misalnya terbentuk rejection seperti candle yang ada di sini di tanggal, sorry bentar, saya geser sesuatu dulu. Sekitar tanggal 4 Maret. Kalau bentuk candle seperti 4 Maret pada area sini 1000 jadi menarik. Kalau sekarang masih bisa turun sampai ke sekitar area 1000 perak. Untuk saham Tower. Lanjut ke Antam. Antam nih lebih ngarah ada peluang retest ke EMA lagi di 4.2490 ya untuk pergerakannya. Kemudian lanjut ke saham apa? Kita belum saham apa? Saham apa kelihatannya memang dari pergerakan harganya ada peluang menguat sampai ke mungkin ke sekitar area 2.875 untuk pergerakan terdekat yang mungkin terjadi. Kalau lewat 2.900-an akan mungkin lanjut ke sekitar area 2950. Nah, lanjut ke saham Agi, BRMS tadi udah, sorry, Agi juga udah, BRMS tadi juga sudah, ada MR juga sudah. Kita langsung lanjut ke saham yang belum ditanyakan supaya semuanya terjawab. SMGR sama MPPA, boleh kita bahas itu. SMGR itu sudah disampaikan memang pergerakannya bearish, di bawah daripada garis biru sama garis kuning. Dan dari pergerakan juga cenderung turun ya, bisa sampai ke 6.175. Ini kan break daripada pola trend line, jadi bisa lanjut ke sana untuk pergerakannya. Lanjut ke saham Agi udah, lanjut ke saham Agi tadi udah, SMGR tadi barusan dijawab. Lanjut ke saham Same sama MPPA. Same itu masih menarik selama dia bertahan di atas daripada 395, 396, sorry, 396. Kalau bertahan di situ masih agak menarik. Ada peluang rebound terhadap titik EMA dan klasik support. Mungkin bisa sampai ke sini di 435 atau ke area 44, bukan 448, ya benar 448 atau 450. Lanjut ke saham MPPA. MPPA ternyata tidak rebound terhadap titik supportnya atau di EMA. Ada peluang untuk lanjut melemah dan melanjutkan daripada pola pembentukan dari ini sedang pembentukan ascending broadening wedge atau kita bisa bilang pola bearish lah, biar lebih gampang. Ada peluang untuk menurun. Peluang menurun sampai ke sekitar area 320 untuk sekarang terdekatnya. Lanjut ke saham Jasa Marga sama BBRI. Jasa Marga setelah kena target 1 di 3920 lanjut melemah.
Ada peluang untuk menyentuh support, ini juga impulsif ya, candlenya lebih gede daripada candle yang lain terbentuk sini, kelihatan kan impulsif tersebutnya. Ada peluang untuk melemah sampai 3.500 untuk pergerakan dari jasa marga itu sendiri. Stokastik juga menunjukkan pointing down. Lanjut ke saham MPPA tadi sudah ya barusan. Kita lanjut ke saham CTRA sama SMRA. Oh ya, BBRI tadi belum kelewat, BBRI-nya. Ya, sempat melemah, benar, betul. Sampai ke area sini kan, dan nyentuh daerah resisten. 4550. Yang terjadi kalau kayak gini adalah menunggu closing. Closingnya kalau misalnya nanti nggak seperti ini atau ketahan sampai di 4.610 sampai ke sini closingnya kalau misalnya bertahan, ada peluang untuk spekulatif buying, ada peluang rekomendasi spekulatif buying esok harinya apabila pergerakan candle cukup menarik. Kalau sekarang ini ada di stokastiknya ini lagi berusaha juga di golden cross, jadi wait and see dulu daripada pergerakannya menyentuh area support 4550. Jadi bisa ditunggu dulu, jadi perhatikan kalau misalnya nanti lewat bisa sampai misalnya supportnya ketembus 4550 ketembus bisa sampai ke sekitar area 4.480 atau ke terjauhnya sekarang di 4.420. Lanjut ke saham SMRA, CTRA. Jadi dia saham yang berkaitan dengan real estate. SMRA ada peluang untuk lanjut melemah semenjak ketembusnya support di 750. Memang sekarang impulsif sekali penurunan yang terjadi, ada peluang sampai ke 660 untuk pergerakannya ke depan. Lanjut ke saham CTRA. Saham CTRA secara pergerakannya juga senada dengan saham SMRA. Lagi pembentukan pola bearish bisa sampai ke 935 untuk pergerakan penurunan yang terjadi. Lanjut ke saham GZCO dan Java. GZCO itu juga waktu itu sudah sempat direkomendasikan menyentuh daripada target pertama dan dari polanya pun masih ada peluang untuk target pertama itu sudah dicapai. Jadi bisa dijadikan daerah trending fokus harusnya pada hari kenanya area target. Jadi mungkin yang bertanya ada yang bertanya sinyalnya bisa sampai kapan? Itu jadi sesuai area entry, itu berdasarkan harganya area entry-nya di mana, jadi kalau mau ikutin. Terus sementara tentang target itu titik di mana area kalian sell on strength. Jadi kalau udah nyampe area target yang disampaikan bisa sell on strength atau mengambil profitnya. Kalau masalah daerah stop loss itu bagi yang belum mengerti, stop loss itu area di mana sell on weakness atau menjual dalam keadaan harganya menurun daripada harga entry beli, yang menunjukkan bahwa ada peluang untuk lanjut melemah ke bawah lagi, makanya ada area sell on weakness. Jadi untuk membatasi kerugian yang ada. Mungkin yang belum clear terkait dengan stop loss, entry, target plus 1, target plus 2 yang diberikan oleh tim sekuritas, kira-kira seperti itu. Lanjut ke saham berikutnya, saham Toba, kita belum bahas Toba, sama Java. Java itu memang kelihatannya tidak terjadi breakout-nya pun kelihatannya false atau jadi kayak hanya berupa breakout-nya tidak, kemungkinannya tadinya kan naik, sekarang kelihatannya langsung dibalas penurunan. Jadi ada kemungkinan melanjut turun, tidak impulsif naik. Ini kan tadi kan sempat breakout, langsung impulsif turun pada saat closing dihajar ke bawah. Jadi ada kemungkinan untuk lanjut melemah kalau kayak gini ya, tidak bertahan daripada atas trendline. Ada peluang untuk sampai ke 1.600 untuk pergerakan harganya. Kemudian kita lanjut ke saham Toba sama INKP. Saham Toba ini stokastiknya juga masih pointing down, jadi harap hati-hati. Dan pergerakannya kemarin sempat ya, kalau dia di tanggal 11 April 2022 sempat mengalami penurunan yang cukup impulsif. Takutnya merupakan tanda untuk lanjutnya melemah sampai ke sekitar area 1.100. Dengan stokastik yang demikian juga pergerakannya. NKP ini juga false break, sama di sini kan kelihatan
Atau kalau tadinya ada peluang penguatannya nggak jadi gitu, bahasa sederhananya. Lebih ngarah, ini kan sempat breakout, cuma sampai 8250, pas itu kembali menurun. Jadi harap hati-hati untuk saham yang sangat sideways seperti ini, biasa stucknya atau lebih lama, dan ini juga belum pernah seingat saya diberikan rekomendasi terkait dengan di channel Telegram Philips selama ini ya, sama saya ngasih. Lanjut ke supportnya di 7.725, itu bisa sampai ke sana. Sekarang lagi berusaha kan, tapi belum kesentuh. Kemarin itu belum kesentuh kalau nggak salah. Low-nya saya lihat dulu. Ya belum. Sekitar 7.725 bisa sampai ke sana untuk penurunan terjadi. Kalau tertahan di support ya. Kalau lanjut bisa melemah ke 7.600. Sideways panjang itu bisa kayak gitu agak lama ya pergerakannya, agak kayak stuck di harga yang sama aja. Dan lanjut ke saham Unilever, terus menurun kah? Oh, tanya outlook ya. Iya, lebih lanjut turun kalau untuk Unilever. Betul, ini lebih lanjut turun. Dari ini juga pola penurunan bergerak di bawah garis biru, menunjukkan trennya masih bearish. Bisa melanjutkan dan ada breakout terhadap titik trend line, bisa lanjut ke 3.350 atau ke 3.275. Terus ada yang nanya INDF dan JSKY. INDF juga sama, bergerak di bawah garis biru dan terjadi rejection terhadap titik resisten. Ada peluang untuk melemah, dan stokastik juga pointing down. Peluang melemah lebih lanjut sampai ke daerah 5.800 bisa sampai ke sana. Untuk peluang penurunan yang terjadi. Mirip-mirip, HMSP juga sama, Unilever, ICBP juga lebih sama. Saham yang ada yang bertanya tentang saham direkomendasikan, jangka pendek atau apa, saham direkomendasikan itu saham yang berkaitan dengan technical analysis. Kita technical analysis secara jangkanya nggak, kira-kira kalau misalnya nanti nyampe entry atau stop itu sekitar jangka waktu 1-4 minggu biasanya kena, atau kena stop loss atau kena target. Itu tuh lebih ngarah kayak gini loh. Daerah kalau udah nyampe target, jangan dipaksain masuk pakai area entry yang sama, itu salah satu rule-nya. Karena kalau udah nyampe target, entry-nya tuh udah invalid atau lebih baik jangan dipakai, itu jadi lebih di skip aja udah nyampe target 1 atau target 2. Udah kena stop loss juga jangan dipakai entry-nya. Itu yang salah satu rule-nya. Stop loss itu kalau udah kena stop loss ya sell on weakness itu yang bisa direkomendasikan. Karena ada potensi untuk lanjut melemah atau apa yang kita prediksikan kemungkinan besar tidak terjadi sampai ke targetnya. Kayak gitu. Jelas ini lebih ke arah outlook technical daripada pergerakan yang terjadi. Lanjut ke saham Cepin, Java. Cepin belum dibahas ya. Jadi Cepin, Java tadi udah. Cepin sama ASI kita belum bahas. Sama Zinc. Kalau Goto saya belum bisa rekomendasikan secara teknikal ataupun memberikan outlook-nya karena candle-nya pun baru kemarin ada satu ya. Satu candle itu tidak bisa diprediksikan secara teknikal. Cepin sama ASI ya. Kita lanjut Cepin, ASI sama Zinc. Cepin ya senada dengan customer saham yang berkaitan dengan customer goods. Sekarang secara teknikal banyak sekali yang memang mengalami penurunan dari exponential moving average-nya berada di bawah daripada garis biru atau di bawah garis ungu dan kuning. Ini juga kelihatan bahwa momentum penurunannya masih ada. Dan sudah breakout juga, baru breakout bahkan bisa sampai ke area 5.250 atau sampai ke area 5.075 penurunan yang terjadi. Dan ini cukup impulsif, jadi harap hati-hati terhadap pergerakan yang terjadi di Cepin. Ada potensi pelemahan harga. Lanjut ke saham ASI. ASI ini ada peluang untuk mengalami pelemahan sekitar area, bukan pelemahan, sorry. Ini tuh iya benar ada pelemahan sampai ke sekitar area sini.
Jadi bisa di watch area 6.600 atau 6.880. Itu bisa jadi pelemahan ke sana untuk pergerakan outlook terdekatnya. Lanjut ke saham zinc ya. Zinc kita belum bahas. Dari zinc ini kalau kita lihat pergerakannya itu ternyata terkena daripada area support atau stop loss yang diberikan. Jadi rekomendasinya mungkin lebih ngarah sell on weakness untuk sekarang atau menjualnya dalam keadaan rugi karena memang ada potensi pelemahannya. Kemarin itu kan sempat spekulatif terhadap titik titik breakout technical di dari trend line-nya, ternyata hanya mencapai daerah 98, nggak nyampe 102 dan impulsif turun ke bawah. Jadi harap hati-hati terhadap saham zinc, ada peluang termelemah. Oh, Budi belum dibahas ya. Oke, Bapak Robert, mungkin tadi kelewat ya. Lanjut ke saham Budi. Saham Budi itu lebih ngarah ada peluang untuk melemah sampai ke 208 ya. Peluang 205 dan bisa sampai ke sana karena lebih baik nunggu di area EMA di sini. Ini menjadi menarik kalau sampai ke sana. Sekarang pergerakannya cenderung korektif atau candle-nya itu kecil kayak stuck di area yang sama dan masih di atas, masih tertahan di resisten 240 untuk high-nya. Ya 240. Jadi bisa nunggu kayak koreksi atau terbentuknya kayak biasa falling wedge yang biasa saya gambarkan di chart seperti itu ya. Kayak yang di P1 kalau lihat rekomendasi itu P1 itu seingat saya itu kalau nggak descending boarding wedge, falling wedge. Jadi tunggu kayak untuk pola kayak itu jadi menarik. Untuk sekarang lebih baik tunggu dulu ya. Memang kalau jadi menarik pun nanti akan disampaikan kok. Lanjut ke saham TRJA sama TNCA ya. Iya. Oke, Pak. Makasih ya atas mengingatinnya Pak Robertus terhadap pertanyaan yang mungkin tadi terlewat saya tidak sengaja. Lanjut ke saham TRJA dan TNCL. TRJA ini double top gede. Kalau misalnya bisa di search, ini pola double top yang besar ya. Sini ini kalau ditarik nih garis sekitar kayak gini ya. Ini double top, puncaknya ada dua, gitu kan? Double top. Ini dari puncaknya ada dua. Kalau lihat gambar kayak bentuk M lah. Ini gambar kan? Sorry, ini gambar kurang bagus, tapi ya kira-kira begini lah. Turun ke bawah, jadi terus break daripada batasannya di 368. Terus kemudian di impulsif turun ke bawah bisa sampai ke 280. Itu peluang pelemahan yang mungkin terjadi daripada pola itu, daripada pergerakan saham TRJA ya. Terus kita lanjut ke saham TNCA. Saham TNCA itu ada peluang untuk mungkin lanjut melemah ke 635 dengan pergerakannya juga bearish cenderungnya. Jadi kalau bearish biasanya melanjutkan daripada pola pembentukan bearish yang terbentuk. Nggak bisa ya, kalau Pak Sajabah saya mohon maaf kalau untuk ditanyakan tentang Goto, saya belum bisa analisa menggunakan chart 5 menit, 30 menit, sepemahaman saya itu kurang valid untuk melakukan, pengalaman saya itu kurang valid untuk merekomendasikan saham, apalagi pergerakannya masih IPO dengan time frame daily atau bahkan di bawahnya. Di bawahnya itu mungkin dekat 5 menit atau 30 menit, cenderung kurang bisa dilakukan. Dan daripada akurasinya juga masih saya pertanyakan atau takutnya nanti lebih cenderung banyak salahnya menggunakan time frame lebih kecil karena terlalu banyak spike yang terlihat ketika terbentuknya candle tersebut. Kemudian lanjut ke saham TNCA. Saham TNCA itu supportnya bisa sampai ke sekitar 650, jadi watch di sana. Akan menjadi menarik kalau misalnya nanti ada rebound ya terhadap titik 650, kalau misalnya ada valid swing, kalau yang itu pernah ikut kelasnya tentang valid swing yang pada bulan kemarin, itu kalau bentuk valid swing itu akan jadi menarik, jadi bisa di watch di sekitar area 650, bisa spekulatif kalau nyampe ke sana ya. Lanjut ke saham Sido, kita belum bahas Sido ya. Toba juga ada yang nanya, Sido sama Toba ya. Sido ini breakout support yang cukup krusial dari 915. Jadi watch terhadap ini. Dan kemarin itu impulsif breakout-nya ya. Di sini nih, di 11 April setelah bagian dividen setelah comeback kayaknya ada peluang untuk lanjut melemah. Jadi perhatikan di resistennya untuk invalidasinya. Mungkin kalau misalnya nanti melewati ini baru jadi menarik ya. 1000, kalau nyampe ke daerah 1000 lagi, terus kemudian ada titik rebound itu jadi menarik. Untuk sekarang
takutnya nanti lanjut melemah, walaupun ini sekarang ada di daerah resisten yang jadi support, karena lanjut melemah karena pergerakan candle kemarinnya cukup impulsif terhadap breakout supportnya. Mungkin bisa sampai ke sekitar area sini ya, di 880-an. Kemudian mungkin kita akan lanjut lagi ke saham SCMA sama Mega, kita belum bahas. SCMA itu kan sempat kena target 1 dan kemudian kembali lagi ke di daerah stop loss. Jadi kalau target 1 udah dicapai harusnya dilakukan penjualan. Mau penjualan sebagian atau sebenarnya terserah, itu tergantung daripada yang biasa dilakukan Bapak atau Ibu, atau prefernya kayak gimana. Kalau udah nyampe daerah, kayaknya udah nyampe daerah yang disarankan deh. Karena ini kan kalau dari pattern kan masih bearish ya. Ini masih bearish, jadi kemarin tuh lebih ngarah spekulatif terhadap rebound yang daerah resisten nih. Dan udah nyampe tuh target satunya atau di daerah target kedua harusnya dilakukan taking profit terhadap area tersebut atau pengamanan profit. Jadi kita lanjut ke saham berikutnya dari peluang untuk menurun ya. Sekarang lebih ngarah ke 240-an. Kemudian lanjut ke saham ESA. Kita belum bahas ESA dari Ibu Lena. Dan akan kita tutup dengan 3 saham dari Ibu Meiti yang bertanya tentang saham PTPP, AGI, dan MPPA. Kita akan mulai dengan saham ESA. Saham ESA ini lebih cenderung memang lagi pola bullish ya. Tapi seperti biasa, kalau misalnya ini naik, kalau dihitung derajat, tapi sini ada yang derajat. Tapi kalau kira-kira aja deh derajatnya. Derajatnya itu kan kalau dilihat ini kan 70-an ya, 70-80. Sangat, kalau dibilang sangat naiknya cepat, masuk cepat, terus impulsif ya. Jadi makanya bisa bentuk kayak derajat seperti ini. Kalau kayak gini tuh kan resikonya tinggi kalau itu dari info line. Support jujur aja supportnya di sini kan. Jadi nunggu ada mungkin ke dynamic support di sini jadi menarik 1000-an, itu jadi baru menarik 1000. Kalau diukurkan dari info line sekarang itu lumayan ya. Ya, bukan lumayan lagi, sangat tinggi risikonya 40-an%. Jadi jangan paksa lah, tunggu aja. Nanti kalau misalnya ada valid swing jadi kebentuk support yang lebih bagus, ya kita mungkin kalau ada yang menarik ya akan direkomendasikan juga oleh Telegram. Jadi ditunggu aja kalau ESA ya, jangan terlalu memaksakan masuk. Pergerakan seperti ini agak bahaya kalau masuk ya, ditariknya cukup dalam. Kalau tarik 30% kan minusnya dilihat di portofolio juga kurang enak kan. Lanjut ke saham PTPP sama AGI. PTPP juga konstruksi memang sekarang kelihatannya tidak jadi bentuk trendline bullish ya. Nah, sempat kena resisten sama kayak jasa kaitannya dengan jasa marga dan sebagainya. Yang kemarin itu sempat kena resisten, ternyata setelah itu kayak jasa marga kasusnya kena target 1 kemudian langsung turun. Ini kalau takutnya jadi demikian ya. Dari support juga sudah tertembus, impulsif turunnya. Yang kemarin memang penurunannya impulsif, rata-rata sampai ke 910 bisa atau ke area 870-an. Lanjut ke saham AGI sama MPPA. Saham AGI juga ini tadi udah sorry ya. Udah, ini tunggu rebound ya. Rebound sini kalau reboundnya masih bullish enak nih. Sudah waktu 850 atau area kalau mau lebih aman sekitar ya sih 1850 kalau ada rebound yang cukup menarik akan menjadi possible entry point di sekitar area situ. 1850. Terus lanjut ke yang berikutnya itu ada saham MPPA ya. Terakhir kita lanjut ke MPPA. MPPA tadi juga sebenarnya sudah dijelaskan ternyata dari gambarnya ini kelihatan. Ada bisa sampai ke sini 310 sampai 310 sampai 300 ini lebih tepatnya 305 sampai 310 bisa sampai ke sana. Terus kemudian kok selesai ya kira-kira ya dari pertanyaannya untuk hari ini. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Bapak atau Ibu. Kita akan tutup sesi ini. Sampai bertemu di sesi Philip Morning Market Call berikutnya. Saya apresiasi kehadiran Bapak Ibu yang mungkin setia sampai hari ini untuk mendengarkan Philip Morning Market Call. Saya izin pamit dulu. Terima kasih. Udah mati.